Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih. Marilah kegiatan hari ini kita awali dengan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Untuk itu, mari kita mengambil sikap yang pantas di hadapan Tuhan. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta, terima kasih atas istirahat malam yang boleh kami alami, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan badan dan jiwa yang segar. Bapa, berkatilah sepanjang hari ini, agar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati-Mu. Bapa, bukalah mata hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita renungkan. Jangan menyalahkan orang lain. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan kelihatan. Pepatah itu sebenarnya mau mengajak kita untuk tidak melihat kesalahan orang lain sekecil apapun. Kita mesti menyadari bahwa kita juga punya kesalahan. Jangan kita mudah menyalahkan orang lain tanpa menyadari diri bahwa kita adalah orang yang tidak bersalah. Berikut ini ada sebuah cerita. Di sebuah desa tinggal sebuah keluarga dengan anak tunggal mereka. Karena anak sematawayang, si anak cenderung manja. Orang tuanya sering menasihati kebiasaan yang kurang baik, terutama kebiasaan menyalahkan orang lain, entah kawan maupun orang tuanya sendiri. Anak itu pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, bahkan kadang hanya bertujuan untuk mempermalukan yang berbuat salah, walaupun tidak sengaja. Pada suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak ke ayahnya dan menyalahkan karena meletakkan ember sembarangan. Kemudian ayahnya berkata, "Bukan salah ayah atau embernya, karena ember tersebut setiap hari berada di tempatnya. Itu terjadi karena kamu kurang hati-hati." Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja.
Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 7 mengajak kita untuk tidak mudah menyalahkan orang lain seperti orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengamati Yesus jangan-jangan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka lebih mematuhi aturan dari hari Sabat daripada berbuat baik. Berbeda dengan Yesus. Yesus berusaha untuk berbuat baik dengan menyembuhkan orang sakit yang datang kepadanya. Hal ini membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi semakin membenci Yesus dan berusaha untuk menyalibkan Dia. Tetapi mereka tidak tahu, ketika mereka berusaha mencari kesalahan Yesus, nama Yesus semakin terkenal karena karya keselamatan yang dibawa untuk orang-orang yang tersingkir, sakit, lemah, dan terpinggirkan. Dari cerita anak yang suka menyalahkan orang lain tersebut dan orang Farisi itu, kita belajar untuk tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Kita perlu melihat sesuatu yang positif daripada sekedar menyalahkan orang lain, karena kita sendiri memiliki kelemahan dan kekurangan. Sebelum menyalahkan orang lain, mari kita melihat kekurangan dan kesalahan kita dan bertobat. Refleksi. Apakah aku suka menyalahkan kesalahan orang lain? Apakah aku sudah menyalahkan orang lain? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar tidak mudah menyalahkan orang lain. Kiranya kami semakin menyadari kesalahan dan dosa kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, selamat beraktivitas untuk hari ini. Semoga lancar dan menyenangkan.